Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu apa topik yang kami ambil dan teknik pengumpulan data apa yang kami gunakan. Topik yang kami ambil itu adalah analisis kesiapan dan tantangan pelaku usaha mikro dalam penerapan KRIS di pasar tradisional. Oleh dosen pengampu Dr. Mutia Delina MSI dengan mata kuliah Data Raya dan Pemrograman. Boleh di next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Divani Rizky Delia, yang kedua Khairinsa, dan yang ketiga Yiska Padirina Sibarani. Adapun latar belakang penelitiannya yaitu KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan inovasi pembayaran digital dari Bank Indonesia yang bertujuan menyatukan berbagai kode QR agar transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Meski bermanfaat bagi pelaku usaha mikro, adopsi KRIS di pasar tradisional masih menghadapi kendala seperti infrastruktur yang belum memadai, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan perangkat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan, tantangan, serta manfaat penggunaan KRIS di kalangan usaha mikro sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk mendorong adopsi yang lebih inklusif. Boleh di next. Lalu berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama itu, bagaimana kesiapan pelaku usaha mikro dalam menerapkan KRIS. Lalu yang kedua itu, apa saja tantangan yang mereka hadapi. Dan yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro di pasar tradisional dalam menggunakan KRIS. Boleh di next. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama itu menganalisis kesiapan pelaku usaha mikro dalam menerapkan KRIS. Lalu yang kedua itu, mengidentifikasi dan menganalisis kelebihan dan kekurangan penggunaan KRIS bagi pelaku usaha mikro di pasar tradisional. Dan yang terakhir itu, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam menerapkan KRIS. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Di sini berisikan satu, memberikan pengetahuan tambahan bagi dunia pendidikan dan penelitian tentang penggunaan QRIS oleh pelaku usaha mikro di pasar tradisional. Yang kedua, menambah bahan kajian tentang bagaimana pelaku usaha kecil menyesuaikan diri dengan teknologi pembayaran digital. Yang ketiga, mendukung pengembangan teori tentang penerapan teknologi baru di kalangan usaha kecil. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat dari praktis. Yang pertama, memberikan informasi kepada pemerintah dan pihak terkait tentang apa saja kebutuhan dan kendala pelaku usaha mikro saat menggunakan QRIS. Yang kedua, membantu pelaku mikro memahami manfaat dan hambatan QRIS sehingga mereka bisa memutuskan apakah ingin menggunakannya. Yang ketiga, menjadi masukan bagi pengelola pasar dan penyedia QRIS untuk meningkatkan sosialisasi dan kemudahan pengguna QRIS di pasar tradisional. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui satu, wawancara mendalam kepada pelaku usaha mikro posisi di pasar tradisional yang telah maupun belum menggunakan QRIS. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pemahaman, pengalaman, persepsi, serta hambatan yang mereka hadapi. Yang kedua, observasi. Observasi ini dilangsungkan melalui lapangan untuk melihat kondisi nyata terkait penggunaan QRIS seperti kesiapan infrastruktur, interaksi dengan konsumen, dan proses transaksi digital. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah teknik analisis data.
data. Nah, dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan reduksi data atau data reduction. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi langsung dikumpulkan dan disaring untuk memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu seputar kesiapan, tantangan, serta persepsi terhadap penggunaan QRIS. Informasi yang berulang, tidak relevan, dan kurang mendalam akan dieliminasi untuk menjaga fokus analisis. Lalu yang kedua ada tahap penyajian data atau data display. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan kutipan langsung dari responden. Penyajian ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, kategori, atau tema utama seperti tingkat literasi digital pelaku usaha, dan kendala teknis seperti infrastruktur, perangkat, atau koneksi. Lalu yang terakhir ada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing and verification. Nah, setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan yang muncul. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dan membandingkan antar sumber data atau triangulasi dan mengecek konsistensi jawaban. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data dan temuan data. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.